Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Marda dalam pelajaran transformasi geometri ya, yang kedua. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rotasi dan dilatasi. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap? Nah, kita bahas yang pertama yaitu tentang rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Tentunya kalian sudah pernah dengar ya tentang rotasi, kata rotasi ini ya. Nah, pusat perputaran suatu rotasi bisa di titik O 0,0 atau di titik A X, Y. Arah perputaran suatu rotasi berlawanan arah jarum jam, disebut rotasi positif. Tetapi ada pula searah jarum jam disebut rotasi negatif. Kali ini kita hanya akan mempelajari rotasi positif dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Ini gambarnya ya. P aksen ini diputar, dia pertama dia di sini terus dia putar sebesar 90 derajat. Kita lihat keterangannya. Perhatikan gambar ya 3.5. Jika titik P, A, B dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. Titik P, A, B dengan rotasi 0,90 derajat. P aksen atau bayangannya berarti dibalik min B, A. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Ini awalnya dia di titik sini ya. Titik sini, terus diputar sebesar 180 derajat. Perhatikan gambar di samping 3.6. Jika titik P, A, B dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 180 derajat, maka bayangannya dirumuskan sebagai berikut. Ini P, A, B dirotasikan sebesar 0,180 derajat, maka P aksennya tetap bayangannya ya, tapi dia dinegatifkan. Rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 360 derajat. Kita lihat gambarnya, berarti dia dikeliling ya, seperti ini. Dia awalnya seperti ini, terus dikeliling lagi, maka perhatikan gambar 3.8 di samping jika titik P, A, B dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 360 derajat, bayangannya dirumuskan sebagai berikut. Nah, dilatasi atau perbesaran. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, pembesaran atau pengecilan, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Kita lihat semula dia di sini ya, dia diperbesar berapa kali akhirnya seperti ini bayangannya. Ya. Perhatikan gambar 3.9 di samping, pusat dilatasi dapat terjadi di titik O 0,0 atau titik A X, Y. Sementara itu faktor dilatasi dapat bersifat positif ya, pembesarannya searah artinya. Bisa pula bersifat negatif atau pembesarannya berlawanan arah. Faktor dilatasi disebut juga dengan faktor skala. Kalau pada gambar di samping ini dia pembesarannya sebesar 2 kali. Dilatasi dengan pusat O 0,0
Jika P, A, B didilatasi dengan faktor skala K dengan pusat dilatasi di O, maka bayangannya adalah P, titik P, A, B didilatasi 0, K, ya, P aksennya A, aksen, B aksen. Ini artinya P aksennya K kali A, K kali B. Seperti itu. Nanti K-nya itu diketahui. Dilatasi dengan pusat di titik A, X, Y. Jika P, A, B didilatasi dengan faktor skala K dan pusat didilatasi di A, X, Y, maka bayangannya sebagai berikut. Ini ya, seperti ini. Nanti P aksen X tambah K kali A kurang X. Terus Y. Biasanya dalam soalnya itu ini X, Y-nya diketahui. Contoh soal dan pembahasan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat. Contoh yang pertama, 2 orang anak sedang bermain komedi putar. Posisi awal kedua anak tersebut jika digambarkan dalam bidang kartesius adalah titik A 4,2 dan B min 3, min 4. Jika komedi putar tersebut merotasi kedua anak tersebut dengan pusat O 0,0 sebesar 90 derajat, tentukan posisi akhir kedua anak tersebut. Kita lihat di sini. P, A, B merotasi 0,90 derajat, maka P aksennya adalah, ini rumusnya, min B, A. Dari gambar di samping, terlihat bahwa, kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya nih ya. Berarti A, titik A 4,2 merotasi 0,90 derajat. A aksennya berarti min 2,4. Terus B-nya min 3,4 dirotasikan sebesar 90 derajat, maka B aksennya 4, min 3. Jadi ini kan B-nya di sini negatif, sedangkan di sini rumusnya negatif juga. Berarti ingat ya, min B, B-nya sedangkan B-nya itu negatif min 4, negatif 4 ya. Di sini sudah ada negatif, berarti negatif kali negatif 4, hasilnya positif. Kalau A tidak ada ya, berarti dia tetap. Ini gambarnya seperti ini, kalau kita rotasikan sebesar 90 derajat ya. Ini 90, siku-siku di sini. Jadi posisi terakhir kedua anak tersebut adalah di titik A aksen min 2,4, betul ya, dan B aksen 4, min 3. Contoh soal dan pembahasan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Kita lihat, tentukan bayangan titik C 2,5 dan D min 1,3 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 180 derajat. Ini ya, bayangan ini ya, seperti ini. Dari gambar di samping terlihat bahwa C 2,5, ini titik C 2,5 dirotasikan sebesar 180 derajat, berarti dia jatuhnya ke sini. Ini C. Berarti min 2, min 5. D dirotasikan sebesar 180 derajat. Yang pertama, dia titiknya tuh 1, min 3. Min 1,3. Ini ya, di sini. Ini titik pertama. Terus dirotasikan, dia jatuhnya di sini. 1, min 3. Contoh soal dan pembahasan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 270 derajat. Tentukan bayangan titik E 1,2 dan F min 4,3 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 270 derajat. Berarti hampir sempurna mengelilingi ya.
Dari gambar di samping terlihat bahwa titik E 1,2 dirotasikan 270 derajat, maka aksennya dibalik A-nya yang di negatif, min 1. Karena yang pertama itu dia pertama tuh di sini, ya. Terus habis itu dia dirotasikan sebesar 270 derajat, dia jatuhnya di bawah sini. Yang titik F, min 4,3 dirotasikan sebesar 270 derajat, maka F aksennya pertama di sini, ini ya, min 4,3, terus dia dirotasikan, terbalik berarti 3,4. Berarti kalau kita gambar dalam koordinat kartesius seperti ini ya, anak-anak. Contoh soal dan pembahasan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar 360 derajat. Ini contoh bayangan titik G 3,1 dan H 2,5 jika dirotasikan dengan pusat O 0,0 sebesar 360 derajat. Tentukan bayangannya ya, berarti G 3,1 dirotasikan sebesar 360 derajat, berarti mengelilingi semuanya. G aksennya berarti 3,1. Terus titik H 2,5 dirotasikan sebesar 360 derajat berarti tetap ya, karena dirotasikan sebesar 1 kali putaran penuh 360 derajat. Nah, ini dilatasi. Tentukan bayangan A 2,3 hasil dilatasi dengan faktor skala 2. Skalanya 2 dan pusat dilatasinya 0,0 dilengkapi dengan gambar. Berarti kalau gambarnya kita lihat dulu penyelesaiannya. A 2,3 dilatasinya sebesar skalanya itu 2. A aksen berarti A aksen. A aksennya berarti A aksen, B aksen. Berarti ini KA 2 kali 2. 2 ini dari sini. Skalanya tadi 2, berarti 2 kali 2, 4. Terus habis itu B aksennya K kali B. Berarti 2 tadi skalanya ya, dikalikan dengan 3 dari sini, berarti 6. Berarti bayangannya adalah 4,6. Seperti itu ya. Ya, yang kedua, sebuah foto berbentuk persegi panjang dalam bidang kartesius foto tersebut memiliki koordinat sekian. A min 3,2, B min 3,1, C min 1,1, dan D min 1,2. Kita lihat jika bayangan titik A setelah didilatasi dengan pusat O 0,0 adalah min 9,6, berapa kali lipat foto tersebut diperbesar dari ukuran semula. Ini kita mencari K-nya berapa. Berarti A min 3,2 didilatasi 0, K, A aksennya min 9,6. Ya, hasil dilatasinya berarti A aksen sama dengan K kali A min 9 sama dengan K kali min 3. Berarti ini K sama dengan min 3 ya. Karena ini kan min 9 dibagi dengan min 3. Hasilnya 3. Jadi foto tersebut diperbesar 3 kali lipat dari ukuran semula. Coba kalian cari yang untuk titik B, C, dan D. Dengan hasil dilatasinya seperti ini. Apakah sama 3 kali lipat dari ukuran semula? Ya, alhamdulillah kita udah selesai di pertemuan kita yang kedua. Cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.